Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, kembali lagi bersama saya di Latsar CPNS Kementerian Perhubungan, Agenda 3 Manajemen ASN tentang prinsip-prinsip manajemen ASN dengan instruktur Ibu Adani Ekowati SPSI MSI. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Hafizawari, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan Gelombang 2, Angkatan 15, Kelompok 3. Asal instansi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Saat ini saya akan memaparkan tugas agenda 3 saya, yaitu menggambarkan diri yang memuat prinsip-prinsip manajemen ASN. Prinsip manajemen ASN. Dasar hukum peraturan terkait dengan ASN dijelaskan dalam UU nomor 5 tahun 2014, yaitu yang membahas tentang aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen ASN yang tadi dijabarkan memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, profesional. Yang kedua, memiliki nilai dasar. Yang ketiga, bersikap netral. Yang keempat, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan memiliki etika profesi. Selanjutnya kita membahas tentang kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, kedudukan ASN. ASN merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, keseluruhan ASN merupakan satu kesatuan yang berfungsi untuk memajukan sistem birokrasi di negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah peran dan tugas ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN juga bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang ASN harus melaksanakan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, seorang ASN juga memperoleh hak yang wajib didapatkan oleh setiap ASN. Kewajiban seorang ASN antara lain adalah setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, selain kewajiban, ASN juga memperoleh hak. Hak yang diberikan oleh PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Selanjutnya, proyeksi karir dengan kaidah sistem merit. Nah, sebelum kita membahas tentang proyeksi karir yang akan saya paparkan, kita harus mengetahui apa itu sistem merit. Nah, sistem merit adalah konsep manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektivitas semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, dari diadakannya sistem merit tadi, ada beberapa manfaat yang muncul dibanding dengan sistem-sistem sebelumnya. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas suatu instansi dan organisasi kerja. Yang kedua, menjamin keadilan dan keterbukaan dalam jenjang karir pegawai. Yang ketiga, tiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi diri dan meningkatkan kompetensi. Proyeksi karir. Nah, saat saya menjabat sebagai seorang ASN, saya ingin memproyeksikan karir saya dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua adalah mencapai target yang diberikan oleh pimpinan. Yang ketiga adalah bersama-sama membangun instansi ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah meningkatkan kompetensi, kemampuan maupun skills dari diri saya sendiri. Dan yang keempat, membantu sesama rekan kerja serta menjadi seorang role model di instansi kerja. Yang keempat, menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Selanjutnya, purna tugas. Saya ingin menjadi ASN yang memberikan manfaat serta pengaruh positif baik bagi lingkungan kerja saya maupun kepada masyarakat umum. Dan ketika saya purna tugas nanti, saya bisa menjadi role model minimal bagi instansi di mana saya bekerja. Nah, itu adalah harapan saya ketika saya nanti dinyatakan purna tugas. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.